internetnya. OK，大家晚上好。晚上好。上好，我们学朗读圣经节，有五牧师要教育我们。来，我们请陈一珠姐妹开始祷告，有吗？陈一珠，Hello， Nggak ada kayaknya. nggak ada ya? Sakit ya. Oh iya, minggu kemarin sakit. Ganti aja, Bu sih. Ganti siapa? Ibu Lucy tunjuk. Ganti Ibu nih. Ya Musa aja lah. Salib aja. Ibu itu dah. Ya, boleh Ibu Nani atau Mati. Ibu Suryati juga boleh.请Bu Nani姐妹开始祷告， Ibu Nani又来了吗？好，有吗？好的，我们来 OK，有了。做开始祷告。 Yeah. 主耶稣，我们在天上的父，感谢你给我们可以聚集在一起，今晚再一次可以学习朗读圣经节班，也感谢你带领我们的牧师，可以教导我们用爱心、耐心教导我们来更了解你的经文、你的旨意、你的话语。也帮助我们每一个人，可以更明白你的旨意，可以朗读得更好，可以认识你的话语，可以知道你的旨意，也帮助我们可以读中文更好的华语。求你帮助我们每一个人。我们以下的时间交托在你的手中，帮助我们每一个人。我们将祷告祈求，是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。Amin. Amin. 我请吴牧师来教育我们， Ya. 谢谢。我先分享一下Shalom 弟兄姐妹，晚安，大家晚上好。Selamat malam saudara-saudara semuanya ya. Kita bersyukur boleh jumpa kembali belajar Alkitab, firman Tuhan dengan bahasa Mandarin. 我们这一次一起来学习上帝的话语，透过学习这个中文，用中文来读圣经上帝的话语。Jadi kita berusaha membaca Alkitab dengan bahasa Mandarin ya, itu maksudnya ya. Nah, saya hari ini mau sharing dengan saudara-saudara mengenai beberapa poin yang saya sempat sampaikan mengenai perjawaban, betul tidak? Pengakuan iman sebagai satu pertanggungjawaban apa harus sama antara pengakuan kita dengan hati kita ya. Apa namanya? Saya sharekan dulu deh supaya jelas. Nah, saudara masih ingat gambar ini? Nah, secara singkat ya. Jadi pertama kita bahas apa? Mulut, bibir itu harus sama dengan dalam jantung hati, ya. Jadi 你口里说出来的话，要合乎你心里所想的，你心里所信的harus sama dengan apa yang kata hatimu. Nah, kebanyakan orang tuh tidak sama. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Nah, ini makanya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, hampir sama, kata-kata dengan tingkah laku. Jadi kata-katanya apa, tingkah lakunya apa? Harus sama. Ya. Kata-katanya, oh kita tidak boleh korupsi. Dia korupsi justru ya. Nah, itu tidak sama itu. Tutur kata dengan tingkah laku. Ini yang banyak terjadi di kalangan pejabat. Betul tidak?
Jadi yang akhir-akhir ini, aduh, kita kecewa sekali dengan satu orang ya. Nah, terus iman itu harus cocok dengan perbuatan. Nah, yang ketiga apa? Kasih harus sama dengan kasih. Ini bahasa Indonesia paling bagus saya ngomongnya. Kasih harus sama dengan kasih. Kasih itu harus kasih. Nah, kasih yang di sini yang manusia ini, bukan manusia, yang wujudnya itu tidak pakai H sengaja. Beri, maksud saya itu beri, kasih. Kasih dia, kasih ya, beri. Nah, Indonesia tuh sebenarnya tidak ada, cuman istilah saya aja, kasih. Jadi jangan ngomong kasih itu tidak kelihatan, tidak tahu. Ya. Nah, jadi kasih itu ditunjukkan dengan apa? Kasih. Ini yang akan saya bahas hari ini. Nah, kemudian itu yang kelima sudah juga sebenarnya penerapan kita bagaimana kita mengeksekusi sesuatu sebagai satu pertanggungjawaban kita ya. Nah, kasih 我是用这个中文是用慈爱，慈爱的意思就是从上帝爱我们，那个就是慈爱。但是我们之间呢，di antara manusia kita kurang tepat kalau dibilang seai. Masih bisa sih. Misalnya kaisar memberikan kepada bawahannya atau kepada rakyat bisa seai ya. Tapi umumnya itu kita sebut renai. Ada satu renai. Kasih yang humanis. Nah, kasih memberi ya. Oke. Nah, kasih itu sebenarnya sumbernya dari Tuhan, dari Allah ya. Sumbernya. Kasih kenapa sumbernya? Karena dia sempurna. Kasih Allah itu sempurna dan sifatnya selama-lamanya, kekal adanya. Nah, dia kasih kepada kita, tunjukkan apa kasihnya Allah? Saudara bisa sebutkan enggak? Allah mengasihi kita manusia kapan? Sejak kapan? Salib menebus dosa Sejak kita. pertama kali dia mengasihi itu, dia menciptakan kita itu, dia mengasihi. Dia menciptakan Adam, dia mengasihi Adam misalnya. Dia mengasihi, semua dikasih. Semua boleh dimakan, betul enggak? Semua ini dunia ditaklukkan. Boleh. Nah, jadi ada belum lama dalam minggu lalu ada yang bertanya kepada saya, sebenarnya kenapa Tuhan repot-repot ciptakan planet-planet, betul enggak? Banyak sekali planet. Bumi aja enggak bisa kita jelajahi. Bagaimana sampai planet-planet, ada lagi Andromeda, galaksi, waduh. Sebenarnya Tuhan kasih kita enggak? Kasih, saya ngomong. Cuman kita yang tidak mampu menaklukkannya. Manusia belum bisa. Karena apa? Manusia baru pakai otaknya berapa? Berapa persen? Nah, ini banyak teori. Ada yang ngomong enggak sampai 1% otak manusia dipakai. Itu pun sudah bisa menyelidiki planet, betul enggak? Nah, apalagi dia 10%, apalagi dia 100%. Oh, berarti semua dikuasai. Nah, Tuhan kasih tapi kita yang enggak bisa terima. Nah, itu kira-kira bumi aja kita enggak ngerti kedalamannya atau lautnya ya, tidak bisa dikuasai. Padahal Tuhan suruh taklukkanlah itu. Nah, jadi dia kasih apa? Dia kasih kepada kita, dia kasih semua. Nah, kita enggak bisa terima. Apalagi sudah jatuh dalam dosa, tambah enggak bisa lagi. Maka dia kasih sorga. Dia mau kasih sorga melalui salib kan? Dan dia menyelamatkan. Nah, kita terima. Nah, beri. Jadi kasih itu apa? Intinya adalah beri. Sasaran kasih adalah kita. Manusia. Tidak ada yang lain. Jadi ada yang mengasihi binatangnya boleh mengasihi binatang. Tapi tidak bisa sama dengan manusia. Tidak bisa. Manusia tetap lebih berharga ya. Sesama kita ya. Jadi kasih Tuhan itu sasarannya, piaunya itu adalah ni hewo. Renlei. Nah, jadi kitalah jadi saksi kasih Allah. Kitalah jadi saluran kasih Allah kepada siapapun. Nah, kita mengasihi binatang karena Tuhan mengasihi kita. Tapi lain kasihnya dengan kasih sesama manusia ya, sesamamu manusia. Itu yang paling bagus. Tuhan Yesus kasih contoh orang orang apa? Orang Samaria yang murah hati yang menolong orang yang dirampok itu ya. Nah, itu jadi kasih. Nah, ini cerita kasih.
Jadi hari ini saya akan membahas ayat tentang kasih. Sebenarnya sudah kita tahu ayatnya ya. Ada 4 ayat, cuma bicara kasih saja. Jadi kalau bicara kasih, tidak usah bicara yang lain. Wujudnya apa? Kasih. Jadi mau bahas satu love, lu harus give, memberikan. 你要谈那个爱，你就是要是。你要说爱，你berarti 你要意思说你就是要付出，要施给，jadi给ya. Contohnya Allah mengasihi dunia ini. Sebenarnya ini kalimatnya karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Tapi LAI yang terkenal terjemahannya versi tahun 74 itu karena begitu besar kasih Allah. Sebenarnya kalau bahasa aslinya atau terjemahan lama atau terjemahan yang paling baru karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Saudara boleh cek ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi bicara apa? Allah mengasihi, maka dia kasih anaknya. Oke, ngerti? Jadi ngomong kasih, maka harus beri. Nah, jadi gampang saja kita ngecek mengasihi. Orang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Betul tidak? Lagunya begitu kan? Kita lihat dia betul tidak mengasihi Yesus sejauh mana? Nah, kita orang Kristen sama-sama jemaat harus saling mengasihi. Betul tidak dia mengasihi? Kasih apa? Nah, Allah mengasihi dunia, maka dia berikan anaknya. Anaknya tuh anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu lanjutannya. Cuman yang saya mau tekankan di sini, kasih itu berarti dia memberi anaknya. Oke, itu yang pertama. Yesus bagaimana? Yesus mengasihi kita bukan? Iya, maka dia datang. Jadi orang mengasihi itu dia datang ketemu ya. Dia datang ke dunia ini. Nah, dia kasihnya apa? Dia memberi apa? Nyawanya. Yesus memberi nyawanya, itu dia kasih. Jadi bukan cuma omong, kasih itu bukan omon-omon ya. Bukan cuma omon-omon, tapi memang ada sesuatu tindakan. Dia Korban. memberi nyawanya, oke? Yesus memberi nyawanya. Jadi dia mengasihi. Jadi kasih Yesus memang tidak terduga, sangat besar dan seterusnya. Nah, memang dia beri nyawanya. Ya. Ayat yang kedua ini pernah kita bahas sebenarnya ya. Sudah sangat terkenal. Saya pilih 4 ayat dari Injil. Masih banyak sebenarnya ya, masih banyak dan yang terkenal ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Nah, ini orang makan itu berarti sama-sama. Nah, kita makan di Zoom tidak bisa ya. Makan sana ini ya. Ketemu ya kita makan sama-sama. Nah, itu bagus itu. Waktu makan bersama itu ada kebersamaan, tapi waktu kebersamaan itu Yesus menunjukkan kasihnya. Dia beri lagi. Dia memberikan tubuhnya yang ditandai dengan roti itu, roti yang dipecahkannya ya. Nanti kita pelajari lagi. Dia beri tubuhnya, dia beri darahnya. Sesudah itu dia mengambil cawan, atau cawan itu darahnya. Jadi dia yang tadi kan dia memberikan nyawanya itu caranya bagaimana? Memberi tubuhnya dan memberi darahnya. Nah, itu Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, ada satu ayat lagi itu di mana ini? Ini di Matius ya. Tadi di Markus sama ada. Lukas. Kemudian ayat yang keempat saya ambilnya Lukas. Satu Injil satu ayat aja ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, ini memanggil. Ini tanda murid Yesus. Nah, kita kalau jadi murid Yesus memanggil, panggil ya. Nah, itu tanda kasih juga. Tapi bukan cuma panggil, lebih lanjut dia berikan. Nah, ini bahasa Indonesia udah pakai tenaga. Sebenarnya kasih kekuatan dan kuasa, kuat kuasa. Power and authority ya. Oke, li liang, ayo ke naga cenping ya. Nanti kita lihat contohnya kepada mereka. Jadi Yesus beri apa? Beri kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa dan kekuatan
untuk menguasai setan. Sudah. Jadi kenapa kita tidak takut setan? Nah, karena kita ada kuasa yang diberikan oleh Yesus. Amin. Dulu sebelum jadi hamba Tuhan, walaupun sudah Kristen, saya masih takut loh sama setan ya. Tidak tahu, takut. Banyak orang takut sama setan ya. Iya. Saking takutnya dipai-pai ya. Nah, kita tidak boleh takut loh. Sudah ada kuasa Tuhan Yesus kasih ya. Dan bisa menyembuhkan penyakit, saudara. Amin. Menyembuhkan penyakit kita berdoa. Jadi tidak usah bagaimana, doa saja. Tapi bukan berarti kita paksa ya. Ada orang, oh Tuhan Yesus kenapa? Sudah kasih menyembuhkan penyakit kok penyakitnya tidak sembuh. Nah, kemarin satu sepupu perempuan baru meninggal karena sakit kanker hati ya, hepatitis. Di Palembang itu Mosi mungkin kenal juga. Di Palembang meninggalnya kanker apa hati ya, hepatitis berapa nggak tahu tuh. Nah, jadi kita berdoa, tapi tetap dipanggil Tuhan. Ya sudah, kuasa di tangan Tuhan. Dia beri kuasa itu bukan berarti kita jadi maha kuasa, bukan berarti dia harus turut kita, ya. Jadi memang bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, jangan salah. Menyembuhkannya bagaimana? Orang sering salah ya. Menyembuhkan penyakit melalui dokter, bisa juga kan? Melalui obat-obatan, melalui istirahat, melalui makanan, melalui olahraga, jadi macam-macam. Jadi kita berdoa itu, Tuhan berikan kuasa itu untuk kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini jangan sampai salah arti ya. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Nah, termasuk kepada kita dong, kita murid Yesus. Jadi 4 ayat ini ya, coba kita bacakan ayat ini. Nah, jadi nanti kalau mau bertanya boleh. Jadi intinya apa dari 4 ayat ini? Kasih itu memberi. Kasih itu ya kasih. Kalau cuma mau kasih, tidak ada wujud. Maka Yakobus mengatakan iman itu kalau udah ada perbuatan, ya omong kosong, mati. Kalau ada perbuatan, belum tentu ada iman kan? Tapi kalau lu omong ada iman, lu harus ada perbuatannya. Perbuatan iman itu apa? Nah, jadi supaya cocok. Jadi kelima hal ini yang saya sudah susunkan itu, saya sharingkan supaya kita tahu. Jadi bicara kasih, sudah. Kasih ya kasih. Contohnya Allah dan Yesus. Contoh kita ya, Allah mengasihi, dia berikan anaknya. Yesus mengasihi kita, dia beri nyawanya. Bukan cuma nyawa loh, sebenarnya dia berikan juga kuasa. Betul enggak? Orang tua mengasihi anaknya enggak? Mengasihi loh. Banyak orang tua rela mati demi anaknya, memberi nyawa. Tapi dia bukan beri nyawa loh, dia juga berikan segala sesuatu, perhatiannya, uangnya, hartanya, semua dia kerja untuk anaknya. Betul enggak? Yesus juga begitu, dia beri kuasa kepada kita. Dia berikan pemeliharaannya dan sebagainya. Tapi yang intinya dia berikan nyawanya. Sebenarnya beri nyawanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita sih ya. Untuk menyelamatkan, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, kita baca ayat ini ya. Ayat yang Yohanes Margaret Cinlin dari Surabaya. Yang Yohanes. Udah enggak tinggal. Ada enggak? Margaret belum buka mic ya? Belum buka mic. Cinlin bisa? Sekali lagi. Margaret Lee. Belum bisa ya, yang kedua aja ya. Minta Iwan dulu, Iwan. Iwan. Iwan juga Ya, ada. ya bisa. Iwan bacakan Yohanes. Yang Yohanes, ya. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, thank you. Ya, Jadi sesi Allah mengasihi, dia kasih. Mengaruniakan sama dengan kasih kan?
ngasih anaknya. Oke ya. Jadi malam hari ini saya cuma mau menjelaskan kasih itu adalah kasih. Perbuatan. Kasih itu memberi, kasih itu karunia. Jadi kasih karunia. Betul kan? Alkitab sering ngomong kasih karunia. Jadi harus kasih ada karunia. Roh Kudus mengasihi kita, mengasihi, maka dia berikan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Jadi ini pola ini haruslah menjadi bagian kita juga sebagai orang yang percaya kepada Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita juga harus mengasihi. Ya. Nah, oke, yang ayat kedua tadi Margaret, silakan. Ya. Margaret Lee dari Ya, Surabaya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Banyak orang ya, terima kasih. Sebenarnya semua orang, yang namanya orang lah di dunia ini ya. Sebenarnya maksudnya gitu. Jadi anak manusia itu Yesus kan. Yesus mengasihi manusia, mengasihi, maka dia datang. Tapi dia bukan cuma datang, tapi dia beri nyawanya. Jadi kasih itu kasih. Kasih pertama pakai H, kasih yang kedua tidak pakai H. Jadi love itu give. Ya. Jadi kasih itu dia memberikan nyawanya. Oke? Nah, itu saya mau ini banyak sekali ini kata yang sama yang dipakai oleh Alkitab menjelaskan tentang kasih itu. Ini bukan ajaran saya, ajaran Alkitab ya. Jadi kita harus mengasihi. Maka orang Kristen kenapa banyak yang saudara lihat rela mengasihi ya. Mengasihi itu dia memberi sesuatu dan sebagainya, persembahan kasih ada istilahnya ya dan sebagainya. Itu cuma tunjukkan bahwa dia ada kasih. Tapi kita sudah belajar kan motifnya apa? Sama ada perbuatan dengan imannya, sama ada kan yang kata-katanya dengan hatinya. Nah, itu ini kaitannya kasih aja kita bicara ya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga boleh minta ini. Meli dari Manado nih ya. Minggu kemarin tidak sempat masuk. Meli, silakan Meli. Baca yang ayat yang Matius. ketiga dari Matius ya. Matius 26 ayat 26 sampai 27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, thank you ya. Nah, jadi ini Yesus mempraktekkan secara langsung. Dia memberikan satu clue, satu tanda sebenarnya ya, dan satu perintah juga harus dilakukan ini. Dia memberikan roti itu kan, roti yang dipecahkan, berarti dia rela korbankan dirinya, tubuhnya, dan dia berikan kepada kita. Dan diberikan darahnya kepada kita. Yang tadi, ayat tadi sebelumnya kan. Nah, jadi ini menunjukkan real tindakan nyatanya, eksekusinya, yang penjelasan saya yang di atas tadi ya. Jadi ini saudara-saudara boleh pelajari, boleh diingat, itulah tindakan nyata dari Tuhan Yesus. Tapi bukan cuma beri nyawa kosong begitu saja, sudah dia pelihara, dia jaga kita. Yang paling berat dalam hidup manusia apa? Setan dan penyakit, betul tidak? Nah, maka Yesus ada berikan juga apa? Puasa. Tolong baca ayat berikutnya. Ini saja. Gifta. Hoilian, Gifta. Mana Gifta? Nah, Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. ya, thank you ya. Gifta dari Surabaya, dari Semarang ya. Semarang. Ya. Nah, jadi saudara Yesus memberikan loh kuasa, kekuatan dan kuasa kepada kita.
Nah, jadi bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit ya. Jadi setan, saudara jangan takut sama setan ya. Terserah apa namanya, mau kuntilanak, mau tuyul, mau apa, semua sama ya. Tidak perlu takut. Oke. Jadi apa intinya dari 4 ayat ini? 4 ini yang saya tebalkan ini, saudara tahu intinya adalah memberikan. Semua ini tanda kasih. Ya, tanda kasih. Seorang pemuda mengasihi seorang gadis, dia tak kasih apa? Nah, kita gampang ngujinya. Dia kasih apa? Saudara kasih apa? Suami kepada istri kasih apa? Bukan kasih duit, jangan cuma itu. Harus dia, kalau di Alkitab mengatakan dia mengasihi, memberikan nyawanya juga loh. Ya enggak? Harus sehidup semati, satu hidup satu mati, bukan. Ya. Jadi artinya apa? Dia memang memberikan hidupnya, itu baru kasih. Ya, oke. Jadi intinya apa? Bicara ayat-ayat hari ini, kasih itu memberi, love itu harus ada give, ya. Oke, kita baca Zhongwennya. Atau ada pertanyaan enggak dulu? Jadi sudah paham ya? Nah, saya cuma menjelaskan dari 5 poin, bukan kesamaannya ya. Yang keempat tuh kasih. Ya. Nanti saya share. Oke, kita lihat Zhongwennya. 第一个经文就是在约翰福音3章16节. Yang pertama itu Yohanes 3:16 tadi ya, sudah ya. 神爱世人，爱这个爱，神爱的Tuhan Allah mengasihi. 在这边是动词, di sini adalah kata kerja, saudara. Kalau bahasa Indonesia karena begitu besar kasih Allah itu seolah-olah itu kata benda ya, noun. Tapi di sini mestinya verb, mestinya adalah apa? Kata kerja. 神爱世人. Nah, ini aslinya sih begitu. 神爱世人 ya. 甚至将他的独生子赐给他们，赐给他们。世人 tadi kita tahu ya, orang-orang di dunia, semua manusia di dunia berarti. 甚至 bahkan, ini ada bahkan. Jadi sebenarnya kata bahkan ini pentingnya apa? Bahkan ini dalam bahasa, saya jelaskan dalam ini ya, konteks apa? Mandarin ya, huruf arti Mandarin. Jadi dia Seden itu bahkan sampai dia mengasihinya sampai dia memberikan anaknya yang tunggal. Senzi, bahkan sampai-sampai gitu ya. Jiang tada tu senzi, anaknya yang tunggal. Tu senzi itu anak yang tunggal. Saudara, jangan pikir, ini banyak orang salah arti, dipikir secara manusia. Tuhan memakai istilah ini, istilah manusia supaya kita mengerti. Tapi kita tidak boleh menjadikan Tuhan itu persis seperti kita. Tidak boleh. Nah, Tuhan itu beranak berarti ya. Bukan itu maksudnya. Tuhan itu sudah sesuatu yang tidak ada lain, tidak ada tandingnya. Dan itulah yang paling berharga. Tuhan ya. Nah, Tuhan berikan kepada tamen. Ge tamen. Ge tamen. Ge ini memberi. Ge. Sama ge itu memberi. Tamen siapa? Tamen. Tamen itu siapa? Hah? Siapa tamen? Ada yang mau jawab? Tamen siapa? Kita semua. Iya, Di sini, di dalam ayat ini disebut siapa? Liping. Hah? Semua orang, betul. Tapi maksudnya di sini siapa? Siapa mau jawab? Koma? Yang berdosa. Iya, betul, orang berdosa. Tapi di kalimat ini, 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们. Nah, siapa tamen ini? Tamen ini adalah 世人. Bangsa-bangsa. Bukan. Tamen ini kan 世人. 世人 ini apa?
Orang-orang dunia, orang-orang yang di dunia, orang-orang yang di atas dunia ini, semua orang di dunia ini, 神爱世人, betul kan? 神爱世人, Allah mengasihi orang di dunia ini. Umatnya. Maka dia berikan anaknya yang tunggal kepada mereka. Nah, mereka siapa? Orang yang di dunia itu. Jadi orang yang bukan di dunia, yang nggak bisa. Nggak lagi. Betul nggak? Ngerti saudara? Jadi di sini juga ada satu pengertian kecil, saudara. Maka kita tidak bisa menginjili orang yang sudah mati. Iya. Jadi orang yang sudah mati, dia tidak di dunia lagi ya. Betul nggak? Nah, 神爱世人. Jadi yang di dunia, aduh, Muse tolong itu dong, kakek saya itu saya sayang sekali loh. Dia belum percaya, doakanlah supaya dia selamat masuk surga. Ah, tidak bisa saya ngomong. Dia udah mati, dia tidak bisa terima Injil lagi. Saudara ngerti tidak? Seren. Jadi orang di dunia ini satu pengertian kecil ya, satu tafsiran dan satu pengertian yang masuk akal menurut saya ya. Seren. Oke, saudara ngerti? Jadi kita orang Kristen doktrin yang benar tidak menginjili orang yang mati. Maka kita tidak menyembah orang yang sudah mati, walaupun dia bapak ibu kita. Mio pai pai dah, mio pai pai ya. Jadi mau percaya kepada Yesus waktu kita hidup. Saya tekankan itu ya. Jiao iche sin ta de. Nah, jiao ini bukan panggil, supaya semua, iche itu semua yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Ta ini. Kepada Tuhan ini. Kepada anak yang tunggal ini. Ta semua kan, ini semua pakai ta loh. Nah, 甚至将他 ini ta Allah. Tadi tamen de seren. Nah, ini memang harus hati-hati. Semua ta. Tapi ta tiga ta ini semua beda. Jiao iche sin ta de. Ta di sini adalah Tu Shen Zi. Anak yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada anak yang tunggal itu bu zhi mie wang, tidak sampailah mati. Fan de yong shen. Nah, Zhongwen juga 很好. Bahasa Mandarin bagus. Bu zhi mie wang, tidak sampai jadi mati. Karena apa? Mestinya mati. Mestinya semua manusia mati. Tapi kalau kita sampai percaya kepada Yesus, nah tidak jadi mati. Nah gitu maksudnya ya. Bagus sekali ya. Nah, jadi saudara saya memang bersyukur sekali lah kita belajar Zhongwen ini. Jadi mendapatkan pengertian dari firman Tuhan tuh lebih kaya, saudara. Saudara bersyukur bisa Zhongwen ya. Nah, itu. Amin. Nah. Amin. Oke, ini ayat yang pertama. Ya. Kita baca satu dua orang baca ayat ini ya. Oke, kita minta Ibu Lucy dulu. Ibu Lucy dari Singapura. Ya, silakan. 约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 很好ya. Oke, satu orang lagi tetangganya yang dekat Singapura, Pekanbaru berarti. Li Ping. 好，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Oke, 好，谢谢ya. Ngomong nanti all kecingun. Kita lihat ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua berarti dari Markus. Maka puin ini disingkat ke ya, maka. Nanti saya pikir saya mau nanti kita ulangin lagi ya, mau sih ya terangkan ayat kitab-kitab dalam Alkitab ke itu berarti maka ya. 因为人子来，人子 apa? Anak manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia enak dia huruf besar, 人子. Nah ini jadi Zhongwen juga, 人子 itu apa? Ada sesuatu yang istimewa juga terkesan. Saya tanya sama, kenapa mesti disebut 人子 ya? Nah memang satu harus dilihat konteksnya. 上下文，你要看上下文。但是第二有一点好像特别，这个字，这个名词有一点特别，所以人家就会猜啊，这个一定是一个很
有特别的了，特殊的这个人子。Jadi ini memang kata yang istimewa. Jadi memang ini menunjukkan kepada Yesus maksudnya. 因为人子来, jadi 来, ya. Jadi 来 itu datang itu memang satu kata yang bagus juga, menunjukkan ada satu apa? Kita mau datang gitu ya. Jadi ya mungkin tidak usah terlalu jauh penjelasannya. Jadi kita datang itu berarti kita memang menunjukkan perhatian ya. Kita menunjukkan kita mau bersama dan seterusnya lah. Betul tidak? Nah, jadi kita rela datang. Ya. Nah, anak manusia datang ke dunia. Betul tidak? Datang, kenapa dia mau datang ke dunia yang ciptaannya begitu kotor, penuh dosa, tapi dia mau datang. Nah, ini luar biasa ya. Ini sudah menunjukkan tanda kasih, tapi dia memberikan nyawanya. 并不是要受人的服侍, bukan karena mau dilayani, bukan mau menerima layanan manusia, bukan. Ya, kalau kita datang, turun ke hotel begitu, wah semua orang dari taksi dibukain pintu, semua dilayanin sampai ke counter, betul tidak? Di restoran juga begitu masuk, dia mau duduk sini, nah, semua dilayani. Nah, tapi kalau anak manusia datang ke dunia ini tidak mau, tidak menerima pelayanan dari manusia, tidak menerima. Satu, memang dia tidak mau terima. Kedua, memang orang juga tidak bisa melayani dia dan tidak mau manusia melayani dia ya. Rumah penginapan pun tidak ada bagi Yesus, betul tidak? Oh iya. 乃是要服侍人, tapi justru dia mau melayani manusia. 乃是 sebaliknya ini. Sebaliknya mau melayani manusia. 并且 ini juga ada arti bahkan ya, sebaliknya bahkan mau seming. Seming, ming itu nyawa. Seming itu artinya sih diterjemahkan mengorbankan nyawanya, meninggalkan, melepaskan, membiarkan. Jadi melepaskan haknya, melepaskan hidupnya, seming, ya. 做多人的属价, menjadi 多人 itu banyak orang. Jadi 多人 ini bukan banyak orang, bukan. Maksudnya juga semua orang. 属价 itu penebusan, harga yang harus dibayar, ditebus. Ya, nah ini arti kata di sini ya. Nanti boleh tanya ya, kita baca dulu ya. Saya jelaskan begini. Oke. Jadi di sini intinya apa? Dia kasih. Ini menunjukkan kasih Tuhan Yesus. 这个是表明人子耶稣人子的爱，对私人的爱。他不是受人的服侍，他不是要人服侍他，没有，反而他舍命。他不但服侍人, tapi舍命, memberikan nyawanya, 舍命 ya. Kita baca ini ya. 请蔡英姐妹来帮忙读。但是因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命，做多人的属下。很好，谢谢。不再客气请，因为就请秀梅。好的，老秀，请你读一遍。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命，做多人的赎价。好，谢谢ya. 我们就看第三个经文, kita lihat langsung ya, ayat ketiga ya. Yang ketiga ini, 圣餐的时候ya. 他们吃的时候,吃的时候 berarti satu kebersamaan ya. Mau enggak kita makan sama-sama itu? Ya. Jadi kalau mau makan sama, duduk bersama itu berarti ya
itu ada satu namanya kebersamaan kalau itu ya, gathering, ada satu coba kalau misalnya dia merasa dia tinggi, dia hebat, mau nggak makan bersama? Nggak mau. Ya, nah ini kalau orang yang tinggi, orang yang hebat, orang yang duduk tinggi mau datang, duduk makan bersama, itu luar biasa, udah tanda-tanda kasih lah maksud saya di sini. Tapi bukan cuman itu Yesus makan bersama, nanti dia 给他们门徒 kita baca ya. 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，ada itu apa? Kan sama-sama makan roti, tapi tiba-tiba roti yang itu Yesus ambil. 我看到没有？祝福 secara khusus dia berkati, 就摆开，递给门徒说，你们吃，你们拿着吃，ambil makanlah. 这是我的身体. Nah, ini tubuhku. Nah, jadi tubuhnya dia dengan tanda roti itu dia serahkan, dia berikan kepada murid-muridnya. 又拿起杯来，注谢了，递给门徒说：“你们都喝这个，都喝这个。” Nah, jadi di sini Yesus dalam perjamuan yang terakhir itu dia mengambil roti, 掰开. Nah, ini ada pakai paikai di dalam Alkitab, saya ada cek, ada yang pakai pokai. Ada yang tahu enggak? Paikai sama pokai sama-sama, pakai tangan. Ya. Pakai tangan pecahin, ya. Pecahin begitu. Nah, itu pakai tangan. Jadi kalau pokai lebih ada satu lebih dramatisir. Paikai biasalah. Kita buka roti ya. Nah, ini Matius pakai paikai, tapi kalau di surat Paulus, dia pakai pokai, tapi sebenarnya sama intinya ya. Jadi Yesus dengan tangannya sendiri, dia pecahkan. Jadi saudara juga ini punya arti, Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Walaupun memang kelihatannya dia ditangkap, dia dihina, tapi dia menyerahkan dirinya. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya, tidak mungkin orang bisa tangkap. Ada satu kali orang kepung Yesus kan, mau dorong dia ke jurang, tiba-tiba dia bisa lepas dari situ. Betul enggak? Nah, itu singkat cerita lah ya. Jadi dia serahkan dirinya sendiri. Nah, sudah dia pecahkan, dia ambil, makanlah. 这是我的身体, ini tubuhku. 拿起杯来也是这样子，注谢了，memberkati, ucap syukur, 递给他们，说你们都喝这个。递给他们的意思是什么？递给呢？ jadi memberikan, dia memberikan. Waktu dia pecahkan satu-satu dia berikan. Nah, jadi artinya roti yang dia pecahkan itu, yang dipecahkan Yesus itu diberikan satu orang satu. Jadi artinya apa? Kalau bagi saya, setelah saya cek juga lah dengan ahli tafsir teolog. Jadi Yesus sendiri ada satu hubungan pribadi dengan orang yang terima perjamuan kudus. Maka kita perjamuan kudus tidak bisa diwakili. Diwakilin lah ya. Anakku pergi beli makan, pergi ambil roti 2 ya. Nanti pulang bawa apa? Tidak bisa. Jadi Yesus sendiri pokai jadi kamu sendiri harus ambil dari tubuhku, dari cawan ini untuk kamu sendiri. Nah, ini ya ada satu tersirat di dalamnya arti perjamuan kudus itu ada pribadi. Jadi lebih lanjut iman percaya kita harus juga pribadi percaya pada Yesus. Tidak bisa minta tolong. Jadi ada orang yang minta tolong kakeknya belum percaya itu minta tolong doakan, tidak bisa, saya ngomong tidak bisa. Saya ajaran Alkitab tidak begitu, tidak bisa minta maaf aja, tidak percaya Yesus ya sudah. Emang saya tidak berani ngomong gitu. Saya ngomong, yang percaya Yesus pasti selamat. Ya, lu balik sendiri kata-katanya. Tidak percaya berarti tidak selamat. Kita bisa selamat hari ini
Ya kan, anugerah. Kita bisa selamat, ya. Oke. Iya. Ini maksudnya ya, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Oke, nah ini ayat ini apa? Perjamuan kudus. Ini sudah kita baca bukan? Sudah ya? Masih ingat ya? Nah, saya ngomong lah itu kecingwen. 我们请摩西来读。他们这时候，耶稣拿起饼来，祝福就摆开，递给他们，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都喝这个。” 是这样，好。不是，tapi ini mainnya kok beda ya? Apa? 就摆开。这个是马太福音的。Ini versi Matius. Nah, Iya. jadi banyak kan? Otaknya itu sencing pai-nya beda hurufnya ya. Apa tuh? Itu Mosi ini Alkitab apa? Saya dari King James. Paikai. Kalau di Korinto 前书保罗说或者在别的是说剥开，ada sedikit beda paikai sama pokai. Ya, Nanti sama coba ya. paikai. Ini香港的，像木圣，nanti paikai sama pokai juga 有意见的，nanti kita bahas ya. Oke, kita ini dulu, kita baca dulu ya. 我们请多吗？好的，牧师。呀，请。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福就摆开，递给他门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个。”就是这个递给他们，我再说明一下，saya tambah penjelasan dan 递给他们呢，ini agak jarang ya, kayak 递给他们，递 itu ada semacam kesan digilir, bergilir, jadi tidak rebutan, tidak tidak serampangan, ada satu teratur ya gitu, 递给他们. Jadi maka kita perjamuan kudus mesti teratur juga ya, 递给他们. Jadi Yesus beri satu-satu, jadi ada satu kesan secara teratur dan secara pribadi. Oke ya. Nah, 这个是什么呢？是讲爱。耶稣爱我们，他赐给我们他的身体和他的血流给我们，让我们可以得救。OK， 这个他爱，他就赐给我们，他给我们什么？递给我们，递给我们。那这个是每一个人。sebentar. Kursornya kemana ini? Nggak bisa jalan nih. Tapi saya juga kursornya hilang. Ini ada. Ini jadi. Oke, baru muncul. Saya balik lagi. 现在我们先读第4个经文呀。第4个经文我是拿从这个路加福音ini salah, belum dirubah. Lu mestinya. Lu jalan. 路加福音呀。路加福音9章第1节。耶稣叫起了12个门徒。耶稣叫起了itu memanggil. Tapi ada ci itu karena dia banyak. Soal jadi ada satu memanggil bersama-sama tuh. 12 orang tuh dipanggil bersama-sama. Maksudnya semua kumpul-kumpul gitu ya. Waktu panggilnya satu-satu sih. Tapi waktu kali ini disuruh kumpul bersama, 叫起了12个门徒, muridnya itu 12 kemari.
给他们能力。那你看懂吗？能力权柄，能力itu kekuatan. Jadi kekuatan ini artinya bukan kekuatan bisa angkat 5 kilo, 10 kilo. Ada satu kekuatan, ada satu power. Ya. Power itu polisi Kuasa. bisa angkat truk enggak? Polisi enggak bisa. Tapi dia bisa stopin truk. Stop. Truk itu stop. Karena dia punya nengli sama Chenping. Jadi ada power, ada kuasa. Jadi satu, ya. Nengli Chenping, ya. Nah, ini maksudnya kekuatan. Oh, dia kok bisa ya? Gimana ya? Kekuatan. Aduh, dia sungguh menderita hidupnya dan tapi masih tetap tegar, kuat. Nah, itu kuat itu maksudnya. Kekuatan. Ada kekuatan yang kekuatan. Susah jelaskannya ya. Jadi orang Mendapat kamu harus kuat kekuatan. ya, kamu harus kuat ya gitu. Nah, jadi ada orang yang kebakaran itu, tahu kan? Wah, rumahnya terbakar yang dulu di daerah mana itu? Granville ya, betul ya? Atau di daerah sekitar situ. Ingat enggak itu Limei? Ketan. GKY dulu ya. Aduh, setengah mati itu. Kamu harus kuatnya. Dia tetap bisa kuat. Nah, oh ya enggak apa-apa, dia kuat. Itu kekuatan Tuhan yang beri. Dia memang dari Tuhan. Nanti Tuhan juga bisa kasih dia lagi. Nah, itu maksudnya kuat seperti itu. Nengli, Chenping. Chenping itu suatu wewenang, otoritas ya. Ini siapa yang kasih? Yesus kasih kepada 12 muridnya. Makanya murid-muridnya bisa mengadakan mukjizat. Bisa juga menyembuhkan penyakit, mengusir setan bisa. Tapi ada kalanya setan tidak mau keluar kan? Ada satu kali kan? Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan sudah kasih, tapi kita bisa tidak mempertanggungjawabkannya. Nanti lain cerita ya. Tapi Tuhan Yesus kasih loh. Makanya kita harus berdoa dalam nama Yesus. Usir setan juga harus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Usir setan keluar ya. Zifu iche de gui. Nah, jadi zifu itu maksudnya mengalahkan dan menundukkan, menaklukkan, ya mengusir iche de gui. Gui itu ya setan ya. Izi ke yang ping, menyembuhkan berbagai-bagai macam penyakit. Nah, jadi ini Tuhan Yesus beri. Ya, jadi masih banyak di dalam Alkitab karena Allah mengasihi, dia beri. Tahu enggak? Kalau kamu minta roti, pasti kasih roti, tidak mungkin kasih batu. Kalau kamu minta ikan, Allah pasti kasih ikan, tidak mungkin kasih ular. Nah, dia berikan yang terbaik, ya. Bahkan berikan anaknya. Nah, melalui apa? Dia memelihara hidup kita, memberikan kita kuasa dan kekuatan. Oke, momen tuh cek cingwen ya. Kita baca ayat ini ya. Momen cing Siu Hong. Halo. 好的，牧师。Fenty Yeah. Semarang. 耶稣叫起了12个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。医治什么？各样的病。OK， 对，好，谢谢啊。一位请小玲。牧师，呀，耶稣叫起了12个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。医治，医治bukan医治医治，医治各样的病。OK， 这个我们已经读了这个4个经文，有什么疑问？ada pertanyaan enggak dari 4 ayat ini?
Silakan. Atau ada masukan dulu enggak? 有什么补充吗？欢迎来，silakan。有什么补充吗？ada tambahan enggak？看有哪一个字，哪个好像英兰或者彩银有什么补充吗？牧师，刚才那个好，掰，嗯，它的释义英文是掰开，这个嘛掰，哎，那个地也是不是地是生哈，嗯，牧师写的也是地啊，掰对，开是圣祝啊，我福就读大概掰开读错呀，地给我门徒读的白呀，掰掰掰开， satu ya nada satu，OK，谢谢，对，地呢，地是是圣嘛呀，是地地给门啊，徒，看有没是对了呀，地的diberikan，OK，对，好，谢谢。它的意思怎么样子？有什么补充吗？ Kalau centing itu apa? 权柄 itu apa tadi? 权柄 itu kuasa ya, 权柄 wewenang, otoritas. 权柄 itu otoritas. Ya, Bu Sisil. Mosi 有什么补充吗？Mosi? Enggak musuh tadi yang pai Pai sama po ya, tulisannya kayak gitu. sama tulisannya. Tulisannya benar sama, tapi di version Putus-putus suaranya, dan suaranya bacanya putus-putus. Po. yang di U version tulisannya beda dan dia baca pokai. Nah, di Pokai, tadi iya. museng sencing ya, Hong Kong punya juga tulisannya beda, Po. tapi pinginnya pai. 这个看到吗？这个字掰掰开掰开耶，掰你看到吗？这个两边是手啊，中间是分，中间是分，jadi dua tangan itu memisahkan. Jadi yang tadi saya gambarkan dua roti itu dipecahkan, tarik. Dilepas-lepasin. Jadi ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, ini 很有意思，我看呀，很有趣，很有意思这个。Jadi Yesus ini 摆开，nah, 但是在保罗的书信di surat Paulus 用拨开，sebenarnya tindakannya sama saja. Cuman 拨开itu lebih ada kesan lebih serius. Lebih ada kesan bukan mistis, lebih kesannya religius. Serius, religius, ngerti tidak? Tuhan Yesus pernah juga pecah-pecahkan roti waktu dia kasih makan 5.000 orang, betul tidak? Nah, itu pakai kata apa? Kalau tidak salah pakai pai kai. Kalau perjamuan kudus dia pakai po kai. Nah, itu ada sedikit beda ya. Nanti cek lagi ya. Coba ini kalau misalnya sempat cek boleh cek ini. Saya tidak sempat cek di sini. Tapi yang itu saya lihat penjelasannya begitu, pai kai. Nah, cuman saya di sini bukan bahas itu. Intinya apa? Intinya Yesus tuh mengasihi kita. Waktu Yesus mengasihi, dia bukan cuma mengasihi, aku mengasihi, tapi dia tindakan nyata, dia pecahkan dirinya sendiri, rela mati di kayu salib, rela dicambuk sedemikian rupa. Jadi ini bukan omong kosong, cambuk kebenaran, bukan kebenaran. Memang dia relakan dirinya dicambuk oleh cambuk Yunani, cambuk Romawi yang bercabang-cabang yang ada tulang yang bisa tarik daging itu kan. Nah, itu saudara tahu kan? Film The Passion of Christ itu. Memang dia relakan dirinya dipecahkan. Paikai, nah itu roti yang digambarkan dengan. Jadi memang kalau perjamuan kudus memang harus dipraktekkan itu. Pendeta-pendeta tuh harus praktekkan ini paikai, crack. Nah, ya. Jadi supaya memang ada kesan figuratif. Jadi memang digambarkan sedemikian rupa oleh ayat-ayat Alkitab. 真的圣经的这个经文真的很清楚的
表明出来，表现给我们呀。OK， Iya. 还有吗？其他的 Fenty ada apa? Fenty ada masukan enggak? Ini Itu 是母亲问itu Enggak. T Udah. T pakai T depannya ya. Iya, T itu berikan sama tike itu jadi memberikan secara bergilir, bergantian atau secara satu-satu. Nah, itu diberikan. Oh. Jadi punya kesan juga ini memang harus terima sendiri-sendiri. Jadi ada gereja-gereja tertentu yang tidak bisa pakai harus pendetanya datang kepada pendetanya ambil. Jadi tidak boleh majelis edarkan gitu, tidak langsung. Jadi harus langsung dari orang yang ditunjuk memimpin perjamuan kudus. Tapi bagi saya ya tidak sampai kalau begitu banyak jemaat gimana kita ya satu-satu ya. Tapi saya pernah ikutin gereja yang demikian. Jadi kita maju 10-10 maju ambil satu-satu ya sekali bermakan giliran 10. Nah tapi itu teknis lah. Tapi yang penting setiap orang harus ambil sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri. Tidak bisa diwakili. Nah zaman COVID banyak orang wakili. Saya emang tetap salah. Kalau bagi saya tidak bisa COVID wakilin ya. Nggak boleh. Oke, ada yang lain? Ini Ada maksud kita. saya Ya. barusan lihat Pokai dengan Paikai. Paikai. Ini kalau Pokai itu membelah dengan kekuatan besar, kalau Paikai itu memisahkan dengan tangan. Jadi yang satu lebih pakai tenaga. Iya. Boleh. Yang Pokai itu kayak dengan kekuatan besar. Terus itu biasanya untuk puisi, syair itu pakainya Pokai. Iya. Betul. Terus Boleh. jadi itu konteksnya seperti yang Perjamuan gede-gede kudus. membelah bumi, membuka langit itu Pokai. Jadi kayak spiritual. Tapi kalau yang Baikai itu cuma biasa, memisahkan dengan tangan untuk kata-kata yang casual sehari-hari. Baikai memisahkan benda kecil, roti, buah, bisa. Terus Jadi, kayak membuka betul. kacang, roti itu yang biasa-biasa pakainya Baikai. Ya. Tapi kalau Betul, yang lebih spiritualitas, puitis pakainya Pokai. Tapi artinya itu sama. Tinggal Ya. tergantung bagus apa enggak gitulah. Ini saya tadi lihat Nah, kamus. jadi boleh Paikai atau boleh Pokai? Dua-duanya boleh. Boleh. Ini Yesus yang melakukan. Jadi dia melakukan sebenarnya gambarannya ya seperti biasa aja, cuman roti kan. Dia pecahkan roti. Tapi di balik itu, kenapa Paulus pakai Pokai? Katanya ada Alkitab pakai Pokai. Karena dianggap ini sesuatu yang sangat serius. Yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Maka yang tadi Siu Hong jelaskan tadi sesuatu yang luar biasa, maka dia pakai Pokai. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Tapi artinya intinya Yesus itu, saya cuma mau terangkan malam hari ini, Yesus itu memberikan dirinya sebagai wujud kasih. 因着耶稣的爱，他就不剥开自己，舍命赐给我们他的身体，他的血。Itu maksud saya ya. Oke, Yesus Hong, bagus penjelasannya. Ayo, masih ada? Nah, jadi maksud saya begini, saudara-saudara, waktu kita baca Alkitab Mandarin, ya kita sekalian kita coba resapin kata-katanya. Ini yang saya lakukan ya. Saya lakukan atau saya pelajari. Jadi saya langsung resapin kenapa dia pakai kata ini. Coba kita resapin. Tapi kita baca dulu bahasa Indonesia supaya kita ada gambaran. Ya, karena ini ya, Chongwen bukan bahasa induk kita, bukan mother language kita. Jadi kita bantuannya kita baca dulu Indonesianya. Oh begitu. Tapi kita meresapi lagi waktu kita baca Mandarinnya. Oke, jadi kita dapatkan firman Tuhan itu lebih kaya. Dan jangan lupa berdoa ya. Roh Kudus bisa menerangi kita. Gitu ya. Oke.
还有吗？没有，我们就读这个4个经文，OK？Jadi 4 ya. Kali ini 4 ayat, tapi semuanya sudah gampang punya, udah umum ya. Nah, jadi di dalam Alkitab, kata-kata memberi ini, saudara saya sudah tulis di sini. Nah, saudara adalah didomi. Didomi di atas ini. Ya, didomi. Nah, kalau kasih itu adalah semua pakai agape. Agape, ya. Agape itu kasih yang, maksudnya kasih yang gimana ya? Mungkin saudara sudah banyak belajar juga. Kasih agape yang dianggap ini yang paling tulus, ya. Tapi sebenarnya cuma kasih. Tapi yang penting tuh wujudnya. Kenapa bisa disebut gitu? Karena dia ada satu tindakan didomi memberikan. Jadi Allah memberikan anaknya yang tunggal itu didomi. Nah, Yesus memberikan roti ini juga didomi. Jadi kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, banyak sekali. Hampir 500 kali kata ini dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Memberi. Jadi semua diberikan karena kasih. Memberikan kepada kita. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Oke, mari kita baca ayat ini. Kita baca dulu ini yang gampang. Boleh minta itu tolong sekretaris apa Ming Ai, tolong panggil. Saya bolak-balik sudah agak sulit. Ya, oke, Vincent. Cing, selang-seling gitu ya, Ming Ai ya. Iya, Vincent. Yang tadi sudah enggak usah, yang tadi. 可是有些我忘了，老师。Ya, enggak,我可以告诉。丽化姐妹。丽化dulu, ya. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。反得永生。反得永生什么意思ya? 丽化。反得 itu mendapatkan keselamatan. Iya, fan itu sebaliknya, malahan, ya. Ya dapat kan? Nah, malahan. Jadi dia itu tidak sampai binasa loh. Nah, puci itu ada satu kesan, tidak sampai, tidak jadi mati. Iya, puci ini orang. Mestinya mati kan semua orang kan? Karena sudah berdosa semua mesti mati. Tapi karena dia percaya Yesus, dia terima Yesus, tidak jadi mati. Nah ini, malahan. Fun, gitu ya. Oke. Yalwe. 这一位请Cecilia姐妹。Cecilia. Bu Sisil. 是爱世人，是即将他的独生子寄给他们，教一切信他的不至灭亡，反得永生。 Iya. Jadi berapa kata ya, Ibu Sisil? Tadi apa yang tadi? Zi. Ya. Sen zi. Ini zi ya. Ada apa lagi tadi, Lihua? 神爱世人 dia juga sennya salah. Oh, tadi 世人 ya, 世人 bukan 死人, beda. 死人 itu orang mati ya. 世人 ，OK。Yuk, 这两位来。这位请Nani姐妹。 Siapa? Nani姐妹。 Enggak dengeran demi siapa? Nani 姐妹。 Ya. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，
叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Reni ini Li Jing ya, Ming Ai ya. Ming Ai tidak tahu nama cowoknya Li Jing. Iya. Li Jing kok kamera tidak bisa buka ya? Buka ya. Jadi supaya bisa dilihat. Oke, Li Jing. Oke, next siapa lagi? 一位请陈秀梅姐妹， Xiu Mei sudah. 秀梅 OK， Ini deh England belum. 你要开哪个？你的那个麦？老师，你是在叫我吗？不是，England dulu. Liwan nanti. Yuslena buka mic-nya. Mic dibuka. Oh, dia enggak buka mic. Ya boleh deh Liwan dulu deh ya. Ming Ayah. Suryati. 呀 OK， Liwan Ching. 你打开你的镜头了。Liwan 来。Suryati. Sudah respon semua nih. 可以吗，老师？可以我呀读吗？可以了呀，请。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。OK， 好，好，第二个经文呀，我好等一下， betul ya， 第二个呀，来，第一位请罗菲丽娜姐妹， 丽萍。马克书的什么？呀，你直接读了，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命，做多人的赎价。呀 ，OK， 好。是一位请伊万弟兄。伊万。呀，好的，牧师。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。赎价ya， 好。并ini kata penegasan ya, Ping 不是 semacam dan tapi ada unsur penegasan ya, Ping. Oke， 我们请那个的丽梅。好的。丽梅dulu。因为人自来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命，做多人的赎价。赎价，对啊，赎价。价 itu apa? Lima tahu enggak? 价。penebusan. 赎价 penebusan. Kalau dipisah katanya cia itu aja harga. Ya, harga ya. Harga. Oke. Liwan sudah bisa belum? Suryati? Belum, Pak牧师。ya, tadi tutup mic-nya ya. Silakan. 好的。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。OK。阿门。好，这一位那个Ming Ai siapa？ 这一位请 Gifta 姐妹。Gifta Hui Lian ya. Tadi sudah belum ya? Oke. 因为人之来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要生命，做多人的赎价。赎价。赎价。
这一位请那个谁呀，明爱金莲 Margaret Surabaya nih. Margaret Surabaya. 因为世人，因为认识来，并不是要说说人的服侍，服侍，乃是要服侍人，并且要生命，做到人的暑假。Iya. Oke, hau. Lanjut dulu ya. Nanti kita lihat yang belumnya. Lanjut ya Ming Ai ya. Tisan ke Cingwen ya. Tisan ke Cingwen, Cing Ming Ai sini nanti kelupaan. Ming Ai dulu. ，OK，谢谢牧师。嗯他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒说：“你们拿这吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都喝这个。” hau. 谢谢牧师。 Satu Cing Tan Mei. Tan Mei 有来吗？好，Yanti. 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都喝这个。”好，请叶妮，叶妮。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个。” Hau. Sudah itu ini deh ya. Facing. 也牧师，他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就拍开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个。”好，这一位请配译。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就摆开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个。” Hau. 我们第四个经文ya, ayat keempat ya. 请明荣弟兄。样式。耶稣叫起了12个门徒，给他们能力权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。好. Lanjut lagi. Siapa yang belum itu? Meli dulu dah. Meli coba ya. Meli Manado, coba baca ya.
biar salah. Hah? Enggak apa-apa. Malu. Atau nanti dengar lagi Jangan ya. dulu ya. Jangan dulu ya. Oke. eh Itu Novianti. Iya, Musa. Chunwei ya? Iya，Chunwei 来。耶稣叫齐了12个门徒，给他们能力权柄，这付一切的贵，医治各样的病。 Ini saya kasih tahu Novi bagus bacanya, cuman nadanya banyak yang meleset, ya. Nadanya sentiau. Nah, ini Mandarin sentiaunya tidak boleh salah. Begitu kita salah, artinya bisa lain. Boleh ulang sekali lagi, dak? Jadi kalau lurus ini nada satu. Nanti saya mau ini ya, tambahan untuk kelas pin-in ya. Saudara-saudara nanti dari sekretaris akan cek siapa yang ikut. Nggak usah semua ikut, yang sudah bisa nggak usah ikut ya. Jadi satu ini. Nah kalau yang ini nada berapa? Turun 4 ya. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 nada. Ya. 4 nada tapi bikin pusing orang sedunia. Oke, ulang lagi. 耶稣叫齐了12 Nah ini kan ada 2. 12个门徒， ya. 给他们能力，能力权柄，权柄，制服这服役，一切这服一切的的鬼鬼，医医治治各样的各病，样各样的病， nggak boleh ping. Kalau ping itu roti ya, ping dia gitu. Oke, ini belajar lagi itu, perhatikan nadanya. Siapa yang belum? Icu ya. Icu bisa belum? Icu masih kurang sehat ya? Enggak ya, enggak usah dulu ya. Ailing dah. 好，好，牧师。 Ailing pakailah. Buka kameranya. Nah, baca. 耶稣记了， Jiao, ini jiao. 耶稣记了12给 soal ke 12个门徒，给他们能力权柄，是付一切的亏，鬼医治各样的病。 Oke. Yonatan ada enggak? Ada, Agak Jonathan. susah ya? Ada Yonatan unsur. mau baca enggak? Enggak ya? Iya. Mau. Oh mau ya, oke. Musayos mana? Musayos. Hah? Musa. Berapa? Oh lo. Iya. Baca aja. Iya. 耶稣叫起了12个门徒，给他们能力权柄，这赋一切的鬼，医治各样的病。 Iya. Ini memang oke, enggak apa-apa ya. Nanti Ya. Ming semua sudah ya? Ya. Kalau enggak kita minta Elizabeth Chen Yi Li ya. 是吗？你会读了？
Ini kan很熟了，请你读一遍了，silakan baca sekali. 我 Sudah 试试 bisa 看 ya? 啊，牧师， Ah, 我试试看。你会了。好，请。耶稣叫起了12个门徒，给他们能力权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。病啊，病。好，你谢应该基础牧师。很好呀，基础很好了呀，punya dasar ya, Elizabeth ya. Oke, Meli mau coba Meli? Nggak apa-apa dah, coba aja ya. Meli lah. Meli buka kamera Meli. Biar dikenal. Jangan dulu Nggak apa-apa, Buse nanti. coba sekarang udah berapa kali kan? Ya, coba. Nanti mau sebantu nih. Coba. 耶稣叫起了12个门徒，给他们 Oke, ini harus ini ada 3. Oke, 给 给他他们们能能力力权柄权权柄柄是制切服一切切的鬼的鬼医治医治agak 医治各样的病，各样的病。Oke. Oke ya, Ming Ai. Oke lah ya. Ada lagi? Ada yang mau bertanya apa enggak? Sudah semua ya? Sorry. Yang belum mana? Siapa? Sudah semua ya? Oke. Elizabeth 这边子可以吗？伊利呀，郑伊利啊，郑伊利啊，伊利。可以吗？刚才你这读了啊，牧师。要读吗？不是，意思说你上这个课 OK 吗？可以吗？可以呀。有兴趣吗？你很好很好了，你的中文可是我很好了。要写牧师。好，可以因欢为我不会迎欢迎啊。读中文的这个圣经。好，所以我要写。好，可以了，欢迎你呀。我们是每一个礼拜就8点，呀。摩西是班长，明爱是秘书，呀。好，等下你3次4次继续, jadi 3-4 kali berturut-turut baru kita masukin dalam grup, ya. Ya, Gitu. boleh Oke, ya. Ya, Oke, Fanning. Jacqueline Ada sudah pertanyaan belum? lagi, Mosi? Apa? Jacqueline sudah belum? Jacqueline sudah. Sudah ya? Jacqueline bagus lah ya. Jacqueline itu yang paling apa, muda, Fanny Jacqueline. Di kita paling muda ya Jacqueline ya. Ya. Belum 20 tahun ya. Wow. Fanny belum kayaknya. Iya. Hah? Fanny belum, Jacqueline? Fanny enggak ada. Oke. Hao. Yocu ada. Oke. Semua sudah, Xiaoling sudah ya. Oke. Iwan, semua sudah Iwan? Oke. Thank you ya. Jadi 4 ayat ya kita baca. Kalau memang bisa, jadiin satu file. Kalau enggak bisa, ya berurutan. Jangan hari ini 1, besok 1. Aduh, saya enggak, susah carinya ya. Jadi kalau 4-4-nya langsung jadi 1 boleh. Kalau 4-nya mau dikirim berdekatan. Jadi supaya saya carinya enggak sulit ya. Oke, sisi saja. You semua Iwan kalau mau di Japri juga boleh ya. Tapi kalau di grup kita khusus untuk pelajaran, tidak usah posting yang lain-lain ya. Oke. Sisi saja itu semoga cepat sembuh ya. 谢谢牧师，谢谢杨
谢牧 OK，师，交回给主持人是佩仪ya. 是 Ada 的， apa-apa Ibu Lucy? Coba buat kesimpulan. Silakan. 谢谢吴牧师今晚分享我们学习让读圣经节。现在要结束祷告的是我请赖小玲姐妹结束祷告。小玲，你要打开镜头啊。嗯嗯嗯嗯，ya. 我们来祷告。我们在天上的父，感谢你，今晚我们可以学习你的话，因为你的爱很大，对我 Amin. 们，我们要更爱你，更多爱你。感谢你给我们，也给吴牧师耐心教导我们，嗯求你，祝福吴牧师一家人，感谢求主。你祝福他的侍奉，感谢你主耶稣，奉耶稣的名我们祷告。Amin. 谢谢我们好，谢谢。我们谢谢吴牧拍照ya. 师，晚 Kita 安。 foto dulu, foto sama-sama. Nanti sekretaris akan ambil foto.